Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Melanjutkan dari kitab Tambighul Ghafilin karyanya Abul Lais As-Samarqandi, bab yang ke-57 dengan judul tentang beramal dengan ilmu. Di sini dijelaskan ya, jika sudah terjadi hal semacam ini, maka hancurlah alam sekelilingnya atau masyarakat lingkungannya. Saat sekarang ini belajar ilmu dianggap rakus, mendengarkannya sekedar hiburan, membahasnya keinginan syahwat, dan mengamalkannya bagaikan orang mencabut nyawa. Nabi SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu berlandaskan 4 perkara pasti masuk neraka. Saya ulangi lagi karena ini warning ya, peringatan dari Nabi. Barang siapa menuntut ilmu berlandaskan 4 perkara pasti masuk neraka, yaitu yang pertama adalah menyaingi para ulama. Jadi tujuan belajarnya tidak untuk menambah pengetahuan atau mengurangi kebodohan, tetapi tujuannya untuk mencari istilahnya, atau menyaingi para ulama. Nah, itu dipastikan masuk neraka ya. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi orang-orang bodoh ya, dengan berdebat ya. Jadi kadang mencari ilmu tujuannya untuk berdebat ya, merasa lebih hebat, merasa lebih pinter ya. Jadi tujuannya tidak untuk menambah pemahaman ya, kemudian juga mempraktekkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari ya, atau juga menjadi problem solver bagi masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat ya, terkait dengan fikih atau hukum Islam dan seterusnya. Nah, yang ketiga, barang siapa menuntut ilmu dengan tujuan agar populer di masyarakat, ini maka siap-siap untuk masuk neraka. Jadi supaya terkenal, supaya viral ya, supaya subscribe dan like-nya banyak ya, misal seperti itu. Nah, ini maka siap-siap untuk masuk neraka ya, dengan tujuan seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah barang siapa menuntut ilmu berlandaskan dengan menarik harta dari penguasa atau untuk mendapatkan kemuliaan atau untuk pangkat dunia, maka siap-siap masuk ke neraka. Nah, ini 4 hal ini menjadi peringatan kepada kita ya, di dalam mencari ilmu. Tujuannya adalah semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ilmu itu bisa menuntun kita. Maka al ilmu nur. Jadi al ilmu itu adalah cahaya ya. Cahaya untuk menuju kepada jalannya Allah, cahaya untuk menuju kebenaran, cahaya untuk menuju jalan yang terang benderang ya. Minadz zulumati ilan nur. Jadi dari kegelapan, dari apa yang kita tidak tahu menjadi tahu dan diamalkan dalam kehidupan. Itulah sesungguhnya tujuan atau makna dari pencari ilmu itu sendiri. Kata Sufyan As-Sauri, dasar ilmu itu diam. Kedua, memperhatikan. Ketiga, menghafal atau menghafalkan. Keempat, melaksanakan. Kelima, menyampaikan. Jadi yang pertama adalah diam, artinya kita mendengar ya ilmu, maka kon
ngrungokke istilahnya, diam. Terus yang kedua adalah memperhatikan, ya, jadi diperhatikan apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah menghafalkan, artinya menghafal itu mengingat-ingat apa yang pernah kita kaji, apa yang pernah disampaikan oleh pembawa ilmu di situ, yaitu diingat-ingat, dihafalkan. Nah, supaya ilmu itu tidak lupa, ada kalanya memang menulis, ya, karena hafalan kita terbatas. Ya. Jadi seorang pencari ilmu itu atau ilmu itu bisa diibaratkan seperti singa. Jadi dia lari ke sana kemari, ya, liar dan seterusnya. Nah, gimana caranya supaya singa atau harimau itu ketangkep? Maka perlu dikerangkeng. Nah, kerangkengnya dengan cara menulis. Nah, jadi dengan cara menulis itulah maka kita akan mudah untuk membuka lagi. Ya, sehingga kalau kita melihat perjuangan para ulama itu, ya selain mengajar dia juga menulis. Maka ulama-ulama terdahulu ya seperti Imam Nawawi, seperti Hadratus Syekh, ya, Hasyim Asy'ari, itu ya banyak sekali karya-karyanya, banyak sekali kitab-kitabnya. Itu salah satu cara ya supaya ilmu itu bisa dikenali oleh para pencari ilmu. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan. Ya. Jadi selain tadi memperhatikan, menghafalkan, juga melaksanakan. Jadi meskipun ilmu kita atau kita pernah banyak mendengar, ya, mendapat dari penceramah, ya, kajian-kajian, ya, kemudian minimal paling tidak sekali saja kita pernah melakukan itu atau pernah melaksanakan. Ya, misalkan umpama tentang manfaat sholat duha, misalkan, kita pernah mendengar. Paling tidak dalam kehidupan kita sekali pernah menjalankan. Syukur-syukur bisa ya secara istiqomah. Nah, yang kelima adalah menyampaikan. Ya. Maka kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah meskipun hanya satu kalimat. Ya, ini yang kita sering dengar di masjid Takwa itu, ya. Balighu anni walau ayat, disampaikan meskipun ya, hanya satu ayat. Ya, ini memang paling tidak kepada keluarga kita. Berikutnya adalah nasihat Abu Darda. Di sini dikatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takur rabi'a fatahallak, yakni mimmal la ya'lamu wala yata'allamu wala yastami'. Jadilah Anda ini aliman, ya, orang yang berilmu atau pendidik di sini, atau pencari ilmu, anak didik atau santri kalau dalam bahasa pondok, ya, atau siswa misalnya dalam bahasa sekolah, atau au mustami'an, pendengar, ya, yang baik, ya, mustami' yang baik, menjadi pendengar yang baik. Walatakur robi'a, jangan menjadi orang yang keempat, yakni ya bukan pendidik, bukan alim, bukan pembelajar atau santri, bukan pendengar yang baik, tetapi malah yang keempat, yaitu apa? Ya ora seneng karo wong alim, ora seneng sinau, ya, ndak seneng belajar, ndak seneng nyantri, ngrungokke ya ora seneng, ya, cinta apa meneh, ya. Nah, berarti apa? Celaka berarti situ, ya. Karena tidak menjadi bagian dari itu semua. Ya paling ndak seperti ini, ya, nyiapke minuman, ya, terus makanan, ya, atau noto karpet misal, itu sudah termasuk bagian, ya, dari orang-orang yang mencintai atau senang terhadap ilmu. Nah, kemudian nasihat dalam kitab ini, ya, di Tambihul Ghafilin ada 3 atau tipe macam ulama. Yang pertama, ulama yang mengenal Allah dan perintahnya. Yang kedua, mengenal Allah tapi tidak kenal perintahnya. Dan yang ketiga, mengenal perintahnya tapi tidak kenal Allah. Nah, siapakah dia? Yang pertama adalah mengenal Allah dan perintahnya, yaitu orang pandai yang takut kepada Allah, ya, bertakwa dengan sesungguhnya, ya.
ketika melaksanakan hukum, perintah atau menghindari larangannya. Nah, ini ya. Ini ya, ulama. Kemudian yang kedua, mengenal Allah tapi tidak kenal perintahnya. Yaitu orang yang takut kepada Allah tetapi buta masalah hukum. Ya. Tidak mengetahui mana yang halal dan yang haram serta tidak tahu perintah-perintahnya. Ya. Jadi mengenal Allah tetapi tetapi buta ya dalam masalah hukum. Jadi nggak ngerti ini panganan sing haram, ini cara yang haram atau tidak. Ya. Ini cara ini benar atau tidak misalkan. Nah, dia mengenal Allah tapi nggak tahu hukum mana yang atau tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini ulama yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengenal perintahnya tapi tidak kenal Allah. Ya. Mengenal perintahnya tapi tidak kenal Allah, yaitu orang pandai hukum atau ilmu agamanya, ya mahir lah, tetapi tidak takut kepadanya. Nah, ini nemen nek wong iki ya. Jadi dia mengenal perintah Allah, ya, tetapi dia tidak, atau orang itu pandai hukum, ya, tetapi tidak takut. Nah, ini, ya. Maka kadang ada ungkapan yang ada ungkapan itu orang yang rata-rata orang yang melanggar hukum itu justru orang yang tahu akan hukum, ya. Karena dia tahu jalannya. Ya, celai ning ndi dekne ngerti, ya. Mencari celahnya. Oh, ki pasal iki iso berkelit di pasal ini, ya. Padahal dia tahu. Jadi ya karwane wong bodoh, ya. Dia melakukan pelanggaran tidak begitu merugikan orang banyak, ya. Tapi justru mereka yang tahu tentang hukum, ya, malah justru melanggar dan itu bisa jadi merugikan negara, ya. Misalkan wong sing bodoh gitu, ya, paling pole ya nyolong ayam, ya, nyolong semongko misalkan. Tapi kalau yang orang pinter enggak, ya. Jadi yo gawe pasal sing bisa merugikan orang banyak, ya, begitu. Ya, jadi orang mung gur semongkone, gur ayam merah, tetapi bagaimana untuk melegalkan, ya, supaya dia lolos dari jeratan hukum. Ya, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya, sehingga kita dengan mengkaji dan mengaji ini bisa mencari atau menemukan atau memiliki indikator tipe-tipe ulama yang mengenal Allah dan sekaligus mentaati akan perintah-perintahnya. Nah, ini adalah ulama-ulama yang salafus soleh, ya, para ulama-ulama yang mengikuti jejak para nabi, ya, kemudian sahabatnya, tabi'in dan seterusnya, sehingga inilah yang patut kita ikuti, ya. Sementara dua yang tadi, ya, maka itu patut kita jauhi karena, ya, bisa jadi dia bisa menjerumuskan orang lain. Karena itu mudah-mudahan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk senantiasa membimbing kita, menuntun kita sehingga bisa saling mengkaji dan memberikan peringatan, saling menasihati, ya, supaya kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ya, wal afu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.